Di rumah Syafril. Pagi ini mobil Syafi'i baru saja sampai di depan toko kelontong Pak Tono. Dan Syafril pulang dalam keadaan masih kesal gara-gara memergoki Jo bersama cewek dan masih melamun. "Syaf, turun." "Hah? Iya om." Keduanya pun turun dan disambut oleh Bu Tini. Gimana dia semalam? Gak nakal kan? Gak ngerepotin kamu toh?" "Gak sama sekali. Dia anteng kok. Malah semalam dia nyenyak tidur di ketekku. Ya kan Syaf?" Iya om." "Syukurlah kalau gitu. Bapaknya khawatir soalnya takut ngerepotin kamu. Ayo masuk dulu." Makasih." "Tono kemana Tin?" "Ke grosir, bentar lagi sampai. Bentar ya, tak buatin kopi." Gak usah, air putih aja." "Oh iya." "Bu Tini, beli gula." "Oh iya sebentar." "Biar aku aja Bu." "Om, aku tak jaga toko ya." Syafril pun berjalan ke toko dan melayani pembeli, sedangkan Syafi'i mengobrol bersama Tini di ruang tamu. "Ini air putihnya." "Terima kasih." "Oh iya nih, aku ada sesuatu buat kamu dan Tono." "Apa ini?" "Buka aja, semoga suka." "Wah, dress, jaket bapak." "Iya." "Aduh, kamu kok repot-repot sih Semalam kamu kirim makanan, sekarang kamu beli baju, jadi gak enak aku." "Santai aja Tin. Gimana dressnya? Suka kan?" Suka banget. Kok kamu tahu seleraku?" "Syafril yang milihin." "Oh ya?" "Iya, dia bilang kamu suka dress bunga-bunga yang manja." "Ada-ada aja sih Syafril." "Kelihatannya Syafril lebih dekat dengan kamu dibanding dengan Tono." "Aku bingung jelasinnya Aku tahu, Syafril sudah cerita sama aku." "Tolong kamu kasih tahu sama Tono ya, biar gak keras sama anak sendiri." "Iya Tin, dan kamu jangan khawatir, aku akan menganggap dia anakku sendiri." "Makasih ya sepertinya dia nyaman sama kamu, soalnya dia itu orangnya pemalu biasanya." "Tenang saja, aku akan ikut menjaga dirinya sebagaimana dulu kamu menitipkannya padaku." "Iya makasih ya dia membutuhkan sosok bapak." "Tenang ya Tin, masalah kebutuhan Syafril, izinkan aku membantu kalian mengurusnya." "Aduh, aku gak enak sama kamu." "Aku malah yang gak enak kalau aku sampai gak bisa balas kebaikan kamu dan Tono dulu kepadaku. Aku akan mengangkat Syafril menjadi anak angkatku." "Makasih banyak ya Sama-sama Tin, aku senang bisa membantumu dan Tono." "Iya itu bapak." "Syaf, loh udah pulang?" ucap Pak Tono yang tumben-tumbennya terlihat ramah pada Syafril. Iya Pak, baru aja. Sini Pak, biar Syafril yang bantu naruh," ucap Syafril membantu Tono mendisplay minuman di kulkas sembari tersenyum heran melihat sikap bapaknya yang tak biasa. Syafril gak tahu kalau sikap bapaknya saat ini karena ibunya yang meminta. "Ya wis, bapak tak masuk ya." "Iya Pak." Tono pun masuk ke dalam. "Udah lama?" "Gak juga Ton, baru saja." "Oh gitu, makasih loh semalam makanannya." Santai aja." "Oh iya Ton, aku mau ngobrol serius sama kamu." "Ada apa? Apa jangan-jangan Syafril bikin masalah sama kamu? Apa dia ngerepotin kamu?" Enggak Ton, gak sama sekali. Justru dia anak yang baik." "Ton, aku ingin mengangkat Syafril menjadi anak angkatku." "Hah? Kurang kerjaan kamu? Memangnya kamu gak punya anak, mandul? Memangnya kamu mau gak menikah?" Mandul sih enggak, tapi kalau untuk menikah mungkin aku enggak." "Lah kenapa gitu?" "Ada sesuatu hal pokoknya yang membuatku memutuskan enggan menikah." Aku tahu. Dulu kamu pernah sempat cerita kalau kamu punya pacar di Sydney. Jangan-jangan kamu patah hati ditinggal kawin ya?" ucap Tini menebak-nebak. "Apa itu penyebabnya Tapi dari dulu kok kamu gak pernah ngasih tahu sih pacar kamu sama kita? Aku kan penasaran, apa lebih cantik dari Tini? Kok kamu pelit banget gak mau ngasih tahu kita?" "Pacarku dulu maluan Ton." Ada-ada aja.
Jadi beneran kamu ditinggal kawin? Syafi'i tak menjawab. Pi hanya tersenyum. Ya udah, kalau kamu mau jadi bapak angkat Syafril, gak apa-apa. Tapi kalau dia bandel dan bikin repot kamu, jangan salahin aku. Dia itu susah dikasih tahu. Tenang aja, kamu jangan khawatir Ton. Aku akan tanggung jawab semua kebutuhan dia. Mulai dari sekolah, kuliah, sampai dia benar-benar jadi anak mandiri. Dan jika dia nakal, aku gak akan segan-segan menghukum dia. Dia akan kuhukum. Dia kan anakku. Aku masih orang tuanya. Aku juga gak akan lepas tanggung jawab gitu aja. Aku tahu kamu dulu dekat banget sama Syafril. Dan kamu bisa membantuku membesarkan dia. Dengan senang hati Ton. Aku juga menyayanginya. Makasih ya Sama-sama. Dan satu lagi, Syafril bisa tinggal di rumahku kapan saja dia mau. Iya, tapi kamu harus janji hukum dia kalau dia nakal dan jangan dimanja. Tentu saja, kamu tahu kan aku orangnya sangat disiplin tinggi. Iya, aku tahu. Aku percaya. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa sesukses ini sekarang. Ya sudah, aku mau lanjut dulu. Aku harus ke klinik. Kalian kalau ada keluhan tinggal bilang aja sama aku ya. Ya, makasih Sama-sama. Tono dan Tini pun ikut ke depan dan Syafi'i menghampiri Syafril di toko. Syaf, Om mau pulang. Oh iya, berapa nomor kamu? Simpan di HP Om. Oh iya Om. Ini Om, sudah Om. Bantu ibu bapakmu daripada kelayapan gak jelas. Dan kalau butuh apa-apa hubungi Om. Iya Om. Om balik. Iya Om, hati-hati. Hati-hati teriak Tono dan Vi tersenyum. Lalu mobilnya pun jalan. Syaf, ya Pak. Bapak mau kamu menganggap Om Vi bapak kamu juga. Dan Bapak juga mau kamu bisa sukses seperti dia. Biar gak jadi orang yang bodoh. Biar gak ditipu kayak Bapak. Pak, ucap Tini mengingatkan Tono. Syaf, Bapak tahu Bapak memang keras selama ini sama kamu. Tapi ini semua Bapak lakukan demi kebaikan kamu. Tapi sepertinya Bapak juga gak bisa terlalu menekan kamu. Bapak kasih kamu kebebasan, tapi kamu harus bisa bertanggung jawab. Dan pilihanmu itu bisa menjadikan masa depanmu jadi cerah. Mengerti? Iya Pak. Syafril mengerti. Sini, peluk Bapak. Peluk. Ya, akhirnya hari ini Syafril bisa merasakan hangatnya pelukan seorang bapak. Syafril tersenyum pada Tini dan Tini meneteskan air mata. Kamu sudah sarapan? Sudah Pak. Tadi setelah diajak olahraga jogging, diajak sarapan bubur sama Om Vi. Tuh kan, Om Vi bisa mendidik kamu menjadi anak yang positif. Padahal Bapak gak pernah lihat kamu olahraga. Bisanya cuma rebahan aja. Iya Pak, Om Vi juga menyuruhku untuk hidup sehat dan tidak merokok. Apa aku bilang Bu? Vi itu bisa lebih disiplin dari Bapak. Iya Pak, Ibu percaya. Ya udah, Ibu mau masak dulu ya. Ya Bu. Di klinik sendiri, Syafi'i sedang sibuk mengobrol dengan seorang pasien lama yang sudah ia kenal lama dan sering berkonsultasi lewat online saat Syafi'i berada di Sydney. Seorang selebgram yang digemari kaum homo, dan Syafi'i pun mengaguminya. Ya, siapa lagi kalau bukan Bandrek. Bandrek datang bersama Kopi. Cowok yang diakuinya di depan Syafi'i adalah kekasihnya. Dan Bandrek baru saja mengambil hasil tes VCT rutin setiap 3 bulan sekali. Sedangkan Kopi ini yang kedua kalinya. Dan keduanya tes bersama dengan dokter rekan kerja Syafi'i. Dan saat ini keduanya sedang mengobrol bersama Syafi'i di ruangannya. Syukurlah, kalian aman. Iya dok, gue lega rasanya. Kalau bisa, kalian harus selalu pakai pengaman. Dia bandel dok, dia gak pernah mau pakai pengaman sama gue dok. Oh, itu karena gue percaya sama lo. Dan gue udah tobat, gak main-main sama yang lain lagi, cuma lo. Iya, tapi kata dokter harus wajib pengaman. Kurang asoy sayang. Tuh kan dok, dia yang kurang bisa menjaganya. Bawel amat sih, kita kan selalu rajin tes sayang. Iya, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati.
Iya, tapi gak janji. Tuh kan, kurang anget sayang. Drek, malu sama Pak Dokter. Hah, santai, saya ngerti kok. Tapi kalau kalian saling menyayangi, alangkah lebih baiknya jika kalian saling menjaga. Iya dok, ucap Bandrek hanya iya-iya saja dan sekedar formalitas saja. Padahal juga sampai apartemen nangis. Bandrek bakal tetap menghajar Kopi tanpa pengaman. Kopi? Ya dok. Akhirnya saya yang jadi salah satu pengikut Bandrek bisa lega karena bisa melihat cowok di balik feed Instagram Bandrek selama ini. Dan ternyata kalian pasangan yang serasi. Aduh, makasih dok, jadi malu. Ucap Kopi malu-malu dan Bandrek merangkulnya. Dan kamu hebat, bisa merubah Bandrek yang suka jajan jadi stop seketika. Hah. Iya dok, Kopi benar-benar membuat saya gila. Ih, malu Drek, lebay. Hah, congrats deh buat kalian. Makasih banyak loh dok, kita mau lanjut dulu. Iya, kalau ada apa-apa, konsul saja seperti biasa. Terima kasih dok. Mari, silakan. Begitu couple itu meninggalkan ruangannya, HP-nya berbunyi. Syafril mengechatnya. Lagi apa om? Lagi kerja. Ada apa Syaf? Gak apa-apa om, suntuk aja di toko. Memangnya bapak ibumu kemana? Lagi rewang, tetangga hajatan om. Oh, ya sudah, chattingan sama om saja. Om temenin kamu. Gak ganggu om. Kamu bukan pengganggu, tapi kamu penyemangat om. Karena kamu, om jadi gak kesepian. Emangnya om gak punya teman selain Syafril? Banyak, tapi om yang gak mau berteman. Om cuma mau berteman sama bapakmu, ibumu, dan juga kamu. And it's so much fun. Percaya gue, tadi aja di taman kota banyak cewek cantik yang naksir om. Tapi om cuek aja. Enak banget ya jadi orang ganteng, hoki terus. Kamu juga ganteng, tapi gak hoki om. Buktinya sahabat gue sendiri berani nikung gebetan gue om. Dan sialnya gebetan gue ngikut sama Jo. Hah, kamu masih mikirin Jo? Iya om, ini aja gue hubungi kagak bisa-bisa, sebel deh. Lepasin cewek itu, ntar malam om ajak kamu cari cewek yang baru. Kenapa? Gak apa-apa om. Om udah dulu ya, nanti Syafril curhat lagi, teman-teman Syafril datang. Oh, oke. Di rumah Syafril sendiri, Syafril terkejut ketika teman-temannya datang ke rumahnya minus Jo. Dengan wajah anehnya, keempat temannya baik Angga, Anggi, Sandi, dan Cindy tampak buru-buru menghampiri Syafril. Syaf, gawat, teriak Angga sembari mengambil kerupuk di kaleng. Gawat kenapa? Pelan kalau makan kerupuk, keselak loh. Iya Syaf, barusan gue gak sengaja lihat dia sama cewek. Gue udah tahu, anjing emang dia. Syaf, jangan buru-buru emosi dulu. Bisa saja apa yang gue lihat tadi cuma salah paham. Ucap Sandi si penyabar yang mencoba meredam, berbeda dengan Angga yang meletup-letup, yang ikut kecewa dengan Jo dan tak terima jika Syafril dikecewakan. Kamu ini gimana sih San? Jelas-jelas dengan mata kepala kita sendiri dia boncengan mesra. Ucap Angga yang kesal. Mesra kan belum tentu mereka selingkuh. Oh, jadi itu secara nggak langsung kamu mengakui kalau kamu juga pernah mesra-mesraan dengan cewek lain selain aku, cewek kamu sendiri. Bukan gitu sayang. Nah lo, rasain tuh, ucap Angga mengejek. Ah, udah, San. Gue tahu maksud lo baik. Lo pengen gue sama Jo baik-baik aja. Tapi dia udah keterlaluan sama gue. Baik di depan, nusuk di belakang. Waduh, Syaf, bukannya emang nusuknya dari belakang? Dah. Gue benci sama Jo. Dia sengaja mau buat gue kelinci percobaan dia. Gue bingung, dia itu aslinya belok apa enggak sih? Mungkin, kadang lurus, kadang belok, gak punya pendirian. Syaf, apa enggak lo tanya langsung sama Jo-nya? Boro-boro. Tadi aja pas kepergok gue, pas gue jogging, dia kabur.
dan sampai sekarang gak bisa dihubungi. Hah? Lo jogging sama siapa? Tumben, perasaan lo orangnya paling malas di olahraga, tanya Cindy. Sama Om VI. Om VI, teriak Anggi excited yang membuat Angga kesal. Iya, gue mergokin Jo pas ada Om VI. Terus, gimana tanggapan Lesti? Maksud gue tanggapan Om VI deng. Bukan tanggapan lagi, tapi lebih kayak wartawan. Gue diinterogasi percis di kantor polisi. Om lo gak kesini, Syaf? Om VI lagi praktek di kliniknya. Dia dokter? Tanya Sandi. Iya. Wih, keren. Kapan-kapan kesana yuk, ke kliniknya, ucap Anggi. Ngapain sih sayang? Konsultasi. Konsultasi apaan? Apa kek, apa aja. Yang penting bisa konsul. Konsul kutil lo kek, tunjuk Anggi pada cowoknya. Enggak. Ada-ada aja. Gue malu ketahuan punya kutil. Woi, berisik amat sih. Enaknya diapain nih hubungan gue sama Jo? Kita lihat besok di sekolah. Gimana dia? Ucap Sandi. Di sekolah. Pagi ini Angga, Anggi, Sandi, dan juga Cindy sudah sampai sekolah duluan dan baru saja sampai di parkiran yang biasa di tempat mereka parkir. Dan tak lama kemudian motor Syafril baru saja menyusul dan sampai. Itu dia Syafril, teriak Angga heboh. Syaf, sapa Sandi yang melihat raut Syafril yang tak sedap dipandang. Mana Jo? Udah datang belum dia? Sepedanya belum kelihatan, kayaknya dia belum datang. Tumben, udah jam segini, udah mau masuk, ucap Anggi. Apa jangan-jangan Jo takut sama lo? Terus dia gak masuk? Tanya Angga penasaran. Ya sudah, mendingan kita masuk ke kelas aja, ucap Sandi. Ucap Syafril dan semuanya pun jalan. Namun ketika baru hendak jalan dan masuk ke kelas, suara langkah kaki berlari kencang menghampiri kelimanya. Dan kelimanya pun menoleh ke belakang. Syaf, ikut gue. Jo tiba-tiba menarik tangan Syafril dengan kencang dan membawa Syafril ke belakang gedung sekolah. Sontak keempat temannya turut membuntutinya ke gedung belakang sekolah. Ayo guys, kita ikuti mereka. Kawal terus, ucap Angga heboh. Waduh, gue takut mereka baku hantam, ucap Sandi khawatir. Dan di belakang gedung sekolah sendiri, setelah Jo mengira aman, Jo memegang kedua tangan Syafril, layaknya seorang homo yang sedang merayu. Syaf, gue... Syafril yang kesal tanpa sepatah kata pun tiba-tiba menonjok Jo dengan kencang, hingga Jo terjatuh di semak-semak. Syaf, dengerin gue dulu. Gak perlu. Dengan lo kemarin kabur saat kepergok, dan selama 24 jam gak bisa dihubungi, itu sudah cukup bagi gue buat ngambil keputusan. Keputusan? Keputusan apa? Mulai sekarang, kita putus. Putus pacaran, sekaligus putus temenan. Gak, gue gak mau putus. Syaf, dia itu anaknya temen bokap gue yang baru datang dari luar kota. Gue disuruh nemenin dia keliling karena dia bakal pindah sekolah ke sini. Terus, kalau lo gak ada apa-apa sama dia, kenapa lo mesti kayak maling sama gue? Kenapa lo gak ngangkat-ngangkat telepon gue, hah? Itu karena gue mau lo tenang dulu. Karena jika kemarin gue nemuin lo pasti gak akan bisa nahan emosi lo. Dan agak nyerocos dan bikin dia curiga. Dan kalau dia tahu kita homo, apa kata bokap? Apalagi, gue sempat dengar percakapan bokap gue sama bokap dia. Katanya gue bakal dijodohin sama dia. What? Iya, lulus kuliah kita akan dinikahkan. Dan lo mau? Dan lo nerima? Dan lo suka? Dan lo gak mikirin gue? Dan lo... Syaf, kita masih bisa pacaran diem-diem. Bahkan ketika gue menikah, kita masih bisa berhubungan. Jadi mending lo biarin gue tetap berpacaran deh sama dia. Toh juga gue tetap milik lo. Jadi come on, jangan egois. Yang egois itu lo, bukan gue. Lo mau sama gue cuma lo pakai sebagai experience aja kan? Bangsat lo. Gue benci sama lo. Syaf, please. Gue sayang sama lo. Tapi gue gak mau ngecewain bokap gue yang sayang banget sama gue. Gak usah bawa-bawa bokap lo. Emang lo aja yang doyan sama tuh cewek.
Syaf, please, lo gak akan bisa ngerti jadi gue karena lo gak pernah merasakan ada di posisi gue. Posisi dimana punya bokap yang sayang banget sama gue. Sedangkan bokap lo gak sesayang itu kan sama lo. Dek. Jadi lo gak akan pernah ngerasain bagaimana ngebalas budi sama orang tua yang udah sayang sama anaknya. Karena lo gak ngerasain itu. Itulah kenapa lo jadi homo. Karena lo anak yang kurang kasih sayang orang tua dan gak pernah ngerasain kasih sayang seorang bapak. Paham? Dek. Syafril pun terdiam ketika Jo membawa-bawa bapaknya ke dalam permasalahan keduanya. Syafril lemas, air matanya menetes. Bagaimana Jo yang selama ini mengerti hubungan Syafril dan bapaknya, kini justru malah mengolok-ngoloknya. Hati Syafril terasa sakit sampai nyeri ke ulu hatinya. Dan Jo yang melihat ekspresi Syafril terdiam dan meneteskan air mata. Tak hanya Syafril, keempat keduanya yang sedang menguping juga terdiam. Tak percaya jika jadinya akan seperti ini. Jo yang melihat ekspresi Syafril tiba-tiba sadar dan menyesal, lalu menghampiri Syafril. Namun, bel tanda masuk berbunyi. Syafril mendorong dada Jo dengan kencang dan penuh emosi, sampai Jo kembali terjatuh di semak-semak lagi. Dan Jo kemudian mengejar dan beranjak dari semak-semak dan berlari mengejar Syafril. Syafril diikuti para sahabatnya pun masuk kelas. Syafril tiba-tiba berpindah duduk di bangku kursi belakang yang menyendiri. Syafril tak mau duduk bersama Jo lagi dan memilih diam tanpa kata. Hatinya terlanjur kecewa pada Jo. Dan Jo pun merampas tas Syafril saat Syafril baru saja duduk. Syaf, balik ke bangku gue, ucap Jo dengan sorot mata tajam dan menarik tas Syafril. Namun Syafril menahan tasnya dengan kencang. Kelakuan keduanya menarik perhatian satu kelas. San, Jo sama Syafril kenapa? Tumben mereka berantem. Biasanya mesra kayak homo. Tanya anak-anak penasaran, yang membuat Sandi dan Angga panik harus menjawab apa. Apa itu? Biasa, kalah taruhan main game. Oh, ada-ada aja. Syaf, balik ke bangku gue. Syafril tetap diam, tatapan matanya menatap papan tulis dengan tajam dengan tangan yang masih menahan tasnya. Bel pun berbunyi dan guru pun datang. Semua murid terkejut ketika melihat sang guru membawa seorang murid baru cewek. Semua berdecak kagum pada kecantikan murid baru cewek itu, terutama para murid cowok, kecuali Syafril yang biasa aja dan terlihat cuek. Jo yang menoleh ke murid baru itu tersenyum dan cewek itu melambaikan tangan ke Jo, yang membuat Jo mau tak mau melepaskan tas Syafril, menatap mata Syafril, lalu kembali ke bangkunya sendiri. Gak, iya sayang. Tenang sayang, dia cantik, tapi cuma lo cewek yang unik. Hehe, peace. Awas lo gatel sama tuh anak baru. Gak berani sama ibu negara, beneran deh, swear. Bagus, awas aja ya kalau lo berani macam-macam sama gue. Enggak madam, janji. San, cantik ya, ucap Cindy sengaja menggoda Sandi. Namun Sandi mengerti maksud ceweknya itu. Cantikan lo kemana-mana, peres. Cantik sih, tapi mukanya judes, lebih terlihat sok cantik. Dan tak kenapa, gue ngerasa auranya negatif. Lo pikir dia makhluk goib, makhluk astral? Ya memang, tapi gue kan orangnya sensitifan. Dan lagian juga dia bukan selera gue. Dan cuma lo cewek yang bisa menggugah selera gue. Indomie kali. Cemburu ya? Takut gue naksir tuh cewek? Enggak juga. Kalau lo berani gatel, gue bakal cari cowok lain. Jangan dong. Wait. San, lo ngerasa ada yang aneh gak sih? Tanya Angga baru ingat. Iya, bukannya dia cewek yang... ucap Sandi. Lalu Angga dan Sandi tiba-tiba menoleh ke belakang pada Jo. Dan keduanya melihat Jo melambaikan tangan pada cewek itu. Ternyata benar, cewek itu adalah cewek yang dipergoki Sandi dan Angga. Juga Syafril. Sandi dan Angga kini berganti menoleh ke Syafril yang justru menatap keluar jendela sembari memainkan pulpennya di meja.
Anak-anak, pagi hari ini kita kedatangan anggota baru. Silakan, perkenalkan diri. Hai guys, gue Jessica. Panggil aja gue J. Hai J, welcome to our crazy class. Ucap ketua kelas. Ya sudah, silakan duduk. Baik pak. Ada 2 bangku kosong. Satu di samping Joe dan satu lagi di samping Syafril yang terlihat cuek. Namun membuat Jessica tertarik dan penasaran hingga berkali-kali menatapnya. Jessica pun memilih duduk di samping Joe. Namun dia juga penasaran pada sikap Syafril yang berbeda dari murid lain. Akhirnya, ucap Joe dan Jessica tersenyum. Hai J, gue Angga. Dan ini Anggi cewek gue. Ini Sandi dan ceweknya Cindy. Kita sama Joe, bestie. Juga ketinggalan satu lagi. Yang di pojok itu, namanya Syafril. Ucap Angga sehingga Jessica menoleh ke Syafril. Namun Syafril tetap cuek dan membuang muka. Apa dia anaknya secuek itu? Oh, emang gayanya aja gitu J. Santai aja. Ucap Joe menutup-nutupi. Tak lama kemudian, bel sekolah berbunyi. Waktunya istirahat. Syafril tiba-tiba meninggalkan sahabat-sahabatnya yang membuat Joe kesal lalu tak tahan. Dan entah mengapa membuat Joe meninggalkan Jessica dan yang lain dan kembali mengejar Syafril yang entah hendak kemana. Sedangkan di kelas sendiri, keempat temannya berusaha mengalihkan Jessica dan mengajaknya ke kantin. J, ke kantin yuk, ucap Anggi mengajak. Iya, ucap Jessica yang merasa dengan sikap teman-teman Joe yang terlihat aneh. Namun J tetap mengikuti keempatnya ke kantin. Dan begitu sampai kantin, semuanya pun memesan makanan. J, pesan aja. Di kantin ini ada menu spesial yang gak bakal ada di sekolah kamu sebelumnya. Ucap Angga bak guide sekolah. Oh ya? Apa tuh? Oseng-oseng nyambe. Nyambe? Apaan tuh? Biawak. Ih, gak ah. Yang wajar-wajar aja. Ada gak sih? Bakso kek. Ada J, santai aja. Gue bakso aja deh. Tapi bukan bakso biawak kan? Hah, bukan lah. Ya udah, gue pesenin itu. Gue mau ke toilet dulu. Toiletnya sebelah mana? Itu J, lurus aja ke kiri. Oke. J pun berjalan ke toilet. Dan ketika berjalan, J jadi pusat perhatian, terutama cowok-cowok di sekolah. Namun ketika sudah dekat, dari jauh, Jessica melihat Joe menarik kasar tangan Syafril dan membawanya ke dalam gudang belakang sekolah. J pun yang penasaran membuntuti keduanya. Tingkah aneh Jessica itu membuat 3 murid cowok yang usil mengikutinya dari belakang tanpa sepengetahuan dia. Dan begitu sampai, Jessica mendengar dan mengintip Joe dan Syafril di dalam gudang. Di dalam gudang, Syaf, berapa kali gue bilang lo gak perlu cemburu sama gue. Minggir. Enggak. Mau lo apa sih? Mau gue mau lo pergi dari gue sekarang juga. Gue udah 4 lihat muka lo. Syafril memukul Joe lagi dan hendak kabur keluar gudang. Namun Joe malah menarik lengan Syafril dan menghimpitnya di dinding gudang. Lalu kemudian, cups. Syafril berusaha melepas ciuman Joe. Namun Joe yang lebih kesal dengan sikap Syafril tak membiarkan Syafril kabur begitu saja. Ciuman itu dalam dan tangan Joe tiba-tiba bergerak hendak membuka kancing seragam Syafril. Dan tiba-tiba menatap matanya dengan tajam. Syaf, jangan pernah minta putus. Kita masih bisa bersama dalam keadaan apapun. Kita masih bisa berciuman seperti ini. Bahkan lebih. Jangan melawan. Gue udah tahu. Lo udah lama kan pengen kita melakukannya. Dan dari kemarin gue belum juga mau. Oke, gue turutin. Jika itu bisa membuat lo gak marah sama gue. Jangan melawan. Gue bilang jangan. Joe terus menahan tubuh Syafril di dinding gudang. Lalu menciumi leher Syafril dengan kerah yang sudah terbuka. Syaf, jujur, gue juga udah lama pengen nyobain laki-laki. Dan kebetulan gue suka sama lo. Ternyata benar. Gue cuma lo pakai sebagai kelinci percobaan. Gue Syafril jatuh ke lantai saat Joe mendorong dengan kencang
lalu menindih tubuhnya dan menciumi tubuhnya dengan penuh birahi. Awalnya Syafril melawan, namun begitu lidah dan bibir Jo sampai di kedua putingnya, Syafril melemah. Dan ketika Syafril melemah, dari atas jendela gudang, Syafril bisa melihat ada murid-murid cowok yang sedang mengintip dan sedang memvideokannya. "Anjing, turun loh, jangan kabur!" Seketika Jo menoleh dan menghentikan aksinya. Lalu dia panik dan mengejar murid-murid yang mengintipnya dari luar gudang. Dan begitu mendapatkannya, set, kurang ngajar, serahin HP lo. Kalau enggak, gue patahin leher lo. Coba aja kalau bisa. Dasar faggot. Ganteng doang, tapi masuknya lewat belakang. Homo sialan. Jo menonjok murid itu dan kedua murid lainnya ikut mengeroyok Jo 3 lawan 1. Syafril sendiri yang baru keluar gudang setelah merapikan kancing seragamnya tak terima melihat Jo dikeroyok. Dan Syafril ikut membantu Jo menghajar ketiga murid kurang ajar itu. Kelimanya pun baku hantam. Dan ketika kelimanya baku hantam, Jo melihat Jessica berlari meninggalkan gudang. Hingga tiba-tiba semua murid dan guru menghampiri kelimanya. "Cukup, kalian semua ke ruangan kepala sekolah." Kelimanya pun dengan wajah babak belur berjalan ke ruangan kepala sekolah. Dan salah satu dari murid yang tak terima pukulan Jo dan yang memvideokannya itu tiba-tiba mengambil HP-nya dan menyebarkannya ke grup sekolah. Sontak video itu pun cepat viral. Dan dalam perjalanan ke ruangan kepala sekolah, Jo dan Syafril jadi bahan bulian satu sekolah. "Ih, cuma 25 detik. Melebihi Gisel yang 19 detik, tapi versi homo." Hahaha. Menjijikan. Dengerin para cewek-cewek, kasihan deh kalian kena mental. 2 cowok yang kalian puja-puja cover boy sekolah ternyata homo. Hahaha. Gak nyangka ya, sayang banget padahal mereka cakep loh. Selain banyak yang menghujat, tapi ada juga penggemar keduanya secara diam-diam. "Ih, so sweet. Ternyata kehaluanku sama mereka berdua terrealisasikan. Ternyata mereka couple BL di sekolahku. Jiwa fujosiku meronta-ronta. Ternyata Jo top dan Syafril boti. Kok gak kelihatan ya si Syafril? Guys, gimana nih?" ucap Angga pada yang lain yang bingung. Di klinik Syafi'i. Siang ini Syafi'i baru saja selesai meeting dengan para bawahannya dokter muda. Dan ketika sedang meeting, HP-nya bergetar, tanda panggilan masuk. Dan ternyata dari Tini. Tanpa pikir panjang, Syafi'i langsung keluar ruangan dan mengangkatnya. "Ya Tin, gimana?" "Ih, tolong, Tono pingsan." "Pingsan?" "Iya, dia pingsan setelah mendapat telepon dan disuruh menghadap ke kepala sekolah Syafril. Syafril anakku." Tanpa babi bu, Syafi'i menutup panggilan teleponnya, menyuruh petugas ambulan dan bergegas ke rumah Tono.